اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Baik, ikhwani wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali melanjutkan pelajaran kita tentang usul fikih. Pada bab ini kita akan membahas bab al-ilmu, ya, tentang definisi apa itu ilmu menurut sudut pandang usul fikih, ilmu usul ya. Definisi dari ilmu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang bersifat pasti. Oke, ini adalah definisi tentang al-ilmu. Ya, ini definisi mantiki ya, mantiki dan usuli. Eh, jadi sebuah kata, sebuah ungkapan itu definisinya berbeda-beda sesuai dengan bidang apa yang sedang dia bahas di situ. Ya, kalau disebutkan ilmu secara umum, maka meliputi ilmu agama dan juga ilmu dunia. Kalau misalnya para ahli hadis berbicara tentang al-ilmu, maksudnya adalah ilmu seputar hadis ya, tentang sanad dan juga matan. Kalau apa namanya ahli qiraat berkata seputar ilmu ya berarti tentang ilmu qiraat. Baik, al-ilmu di sini definisinya adalah menurut definisi mantiki, usuli. Yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang bersifat pasti. Contohnya mengetahui bahwasannya keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Ya, satu itu lebih besar daripada setengah. Ya, satu lebih besar daripada setengah. Satu ditambah satu sama dengan dua. Ya. Jadi pengetahuan itu sifatnya pasti. Contoh yang kedua di sini adalah mengetahui bahwasanya niat adalah syarat dalam ibadah. Kalau ini sudah dalam ranah ilmu syar'i, ya, sudah dibawa ke ilmu fikih. Ya. Bahwasanya niat adalah syarat dalam ibadah. Supaya ibadah itu menjadi sah dan diterima, maka harus dilakukan dengan niat. Oke. Atau kita kalau tarik ke dalam ilmu fikih atau ilmu syar'i, misalnya bahwasannya sholat wajib itu ada 5. Sholat subuh itu jumlahnya 2 rakaat. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Ya, itu definisi tentang ilmu. Jadi kita mengetahui sesuatu secara pasti dan nggak mungkin ada keraguan di situ. Baik. Ya, jadi yang disebut sebagai ilmu adalah berarti pengetahuan dia memang benar-benar benar gitulah. Ya, gambaran dia terhadap segala sesuatu itu memang sesuai dengan realitanya. Baik. Dalam ungkapan idrakus syai' mengetahui sesuatu, maka keluar keadaan tidak mengetahui sama sekali yang disebut sebagai al-jahlul basir. Ya, idrakus syai' itu lawan katanya adalah al-jahl. Mengetahui lawan katanya adalah tidak mengetahui atau kebodohan. Basit itu artinya yang ringan atau sederhana. Contohnya ketika ditanyakan kapan terjadinya perang Badar, maka dijawab saya tidak tahu. Itu disebut sebagai jahal basit. Ya, dia tidak tahu dan dia mengaku bahwasanya dirinya ini tidak tahu. Ya, dia tetap rendah diri, ya, tetap menerima kebenaran. Itu namanya jahal basit. Kemudian alamahu alaihi. Ungkapan itu sesuai dengan kenyataannya, maka keluar pengetahuan yang menyelisih hakikatnya. Yang disebut sebagai al-jahlul murakkab. Kebodohan majemuk atau kebodohan yang tingkat tinggi. Ya, dia tidak tahu tapi mengaku tahu, sok tahu. Ya. Contohnya kapan terjadinya perang Badar? Kemudian dia jawab pada tahun 3 Hijriyah. Jawaban ini salah ya. Harusnya adalah tahun 2 Hijriyah. Dan di sini jawabannya salah plus pelakunya menyangka dirinya benar. Dia menjawab dengan jawaban yang lain. Itu namanya jahal murakkab ya, sok tahu.
Baik. Idrakan jaziman, ungkapan yang ketiga ini adalah keyakinan yang pasti. Maka keluar pengetahuan yang tidak pasti yaitu ketika seorang masih memungkinkan menurutnya keadaan tersebut berbeda dari apa yang ia pahami. Oke. Jika salah satu kemungkinan lebih kuat, maka disebut sebagai dhon. Dia ada 50-50, cuman dia lebih cenderung kepada kebenaran ya. Dia mengetahui sesuatu, tapi dia belum yakin. Tapi dia merasa bahwasanya pengetahuan ini mungkin benar. Maka itu disebut sebagai zon. Kalau kemungkinan benarnya ini lemah, ya dia mengetahui sesuatu, tapi kemungkinan kayaknya salah, maka itu disebut sebagai waham. Oke. Dan jika kedua kemungkinan itu seimbang, maka disebut syak. Insya Allah kita akan bahas setelahnya. Ya, yaitu pada subbab tingkatan keterkaitan pengetahuan terhadap objek. Ya, tingkatan ilmu pengetahuan. Ya, tingkatan ilmu pengetahuan. Ya, keyakinan. Ya. Tingkatan keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Ya. Pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Hubungan pengetahuan seorang terhadap sesuatu terbagi sebagai berikut. Yang pertama adalah al-ilmu, ini yang paling tinggi. Ya, katakan berarti ini 100%. Ya, 100% benar antara apa yang dia yakini dengan apa yang sebenarnya, ya, dengan realitanya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya dengan keyakinan penuh. Jahal basit, kebodohan sederhana, itu tidak mengetahui sama sekali. Ini berarti 0%. Jahal basit. Jahal murakkab, kebodohan majemuk, mengetahui sesuatu namun dengan pemahaman yang salah. Maka ini adalah minus, ya. Dia sok tahu, minus, ya. Kemudian zon mengetahui sesuatu dengan kemungkinan lawannya lebih lemah. Dugaan kuat. Zon itu adalah dugaan kuat. Berarti ini kemungkinannya adalah 50 sampai 90 sekian persen. Ya, katakanlah 50 sampai 90% atau kita garis tengahnya ya, eh, garis tengahnya 75% katakanlah. Kita ambil garis tengah 75%. Mungkin benar, ya, mungkin salah, tetapi lebih kuat atau lebih cenderung kepada benar. Kalau waham itu adalah dugaan yang lemah, mengetahui sesuatu dengan kemungkinan lawannya lebih kuat ya. Jadi keyakinan dia terhadap kebenaran ya, itu 25%. 25%. Adapun yang keenam adalah syak, yaitu mengetahui sesuatu dengan dua kemungkinan yang sama kuat. Kalau dipersenkan berarti 50%. Ya. 50-50, syak itu 50-50. Oke. Di tabel, ya, di tabel kita sudah buatkan tingkatannya sesuai dengan urutan kekuatannya. Tabel tingkatan idrak sesuai dengan urutan kekuatan. Al-ilmu ini yang paling tinggi. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Benar dan pasti. Ini 100% di sini. Zon itu 75%. Dugaan lebih kuat. Ya. Mengira hujan akan turun ketika mendung. Ya. Ada mendung gelap. Kemudian dia meyakini ini sebentar lagi hujan. Ini adalah zon. Ya kan bisa jadi hujan bisa jadi tidak. Tetapi lebih kuat untuk terjadinya hujan. Jika memang mendungnya itu gelap. Syak adalah dua kemungkinan yang imbang, 50%, 50-50, mungkin benar, mungkin salah. Contohnya, ragu masuk waktu sholat ya, ketika mendung, ya, misalnya menentukan waktu berbuka puasa, mendung dan dia nggak punya jam dengan nggak tahu, nggak dengar suara azan. Dia ragu masuk waktu sholat maghrib untuk berbuka puasa. Ya. Maka kemudian dia harus menunggu zon, sampai zon atau sampai benar-benar yakin.
Yang keempat, waham, dugaan lemah 25%, mengira aman padahal berbahaya, ya misalnya ketika bermain-main dengan hal yang berbahaya, bermain pisau, ya dikira aman padahal berbahaya. Yang kelima, jahal basi, tidak tahu sama sekali 0%. Ditanya kapan terjadinya perang Badar, tidak tahu. Ya. Dia mengaku tidak tahu. Kalau jahal murakkab, salah tapi merasa benar atau sok tahu. Ini minus ya berarti ya. Mengira perang Badar terjadi di tahun ketiga Hijriyah. Oke, itu adalah urutan ya, urutan dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Ilmun di sini istilah lainnya adalah yakin. Ya, yakin. Yakin itu 100% juga. Ya, ilmu atau yakin. Di bawahnya ada zon, di bawahnya ada syak, di bawahnya ada waham, di bawahnya ada jahal. Jahal ada dua tingkatan, jahal basit dan jahal murakkab. Oke, itu tingkatan pengetahuan terhadap realita. Dalam masa fikih, yang dianggap di sini adalah ilmu dan zon, ya, yang dijadikan sebagai sandaran hukum, ya, atau ketika sebuah pendapat itu diakui, maka harus yakin, harus ilm, ya. Harus pendapatnya ini benar-benar sesuai dengan hadis. Pendapatnya ini benar-benar sesuai dengan ayat Al-Quran. Oke. Ataupun kalau tidak ada hadis yang sharih atau tidak ada ayat yang menyebutkan tentang hal itu, maka minimal dzon, ya, dugaan kuatnya memang mengarah ke sana. Baik. Contoh ya yang ilmu, misalnya meyakini bahwasanya sholat 5 waktu wajib. 5 waktu hukumnya wajib. Ini yakin, ya, adalah sesuatu yang ilmu atau yang yakin, ya. Pengetahuan kita tentang wajibnya sholat ini pasti benar, ya. Dalilnya tegas, ya. Khamsu shalawatin fi kulli yaumin wa lailah misalnya dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang contohnya yang zon, misalnya adalah wajibnya makmum membaca Al-Fatihah. Ya. Wajibnya makmum membaca Al-Fatihah. Oke. Ya, ini sifatnya adalah zon atau ijtihad para ulama. Tidak ada dalil sahih yang tidak ada dalil sharih yang mengatakan bahwasanya makmum itu juga harus membaca Al-Fatihah. Tidak ada hadis sharihnya, ya. Hadisnya hanya mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Nggak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Tetapi konteksnya kalau dalam salat berjamaah, maka yang membaca Al-Fatihah adalah imam, ya. Dan makmum mendengarkan di situ. Maka menjadi pertanyaan, apakah nanti makmum juga harus baca Al-Fatihah? Ya, apakah harus baca Fatihah? Setelah imamnya selesai baca Fatihah, maka apakah makmum harus baca Fatihah juga? Maka di sini ada perbedaan pendapat. Ya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, ya, maka disitulah zon. Ya. Ya, karena nggak mungkin sesuatu yang ijma itu ada perbedaan pendapat. Ya. Nggak mungkin yang yakin ada perbedaan pendapat. Yang ada perbedaan pendapat, maka itu biasanya derajatnya zon. Ya. Derajatnya zon. Mungkin benar, mungkin salah, tetapi kemungkinan benarnya lebih kuat. Jadi istihad ya atau tandanya ada dalam masalah khilafiyah, masalah fikih biasanya derajatnya adalah zon. Ya. Ulama empat mazhab mengatakan bahwa beberapa mazhab seperti Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwasanya makmum membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Jadi setelah amin, maka di situ ada jeda waktu yang digunakan untuk membaca Fatihah oleh makmum. Oke. Walaupun nggak ada dalil sorehnya, tetapi ulama menggabungkan dalil-dalil, ya. Kemudian mereka berijtihad, kemudian dugaan kuat juga bahwasanya makmum juga harus baca Al-Fatihah. Ya. Oke. Dan banyak dari masalah fikhiyah itu sifatnya adalah zon.
Ya. Banyak dari masalah fikhiyah sifatnya zon. Terutama jika dalil-dalil yang menyebutkan itu tidak soreh. Ya, nggak ada dalil yang soreh tentang masalah-masalah tersebut. Ya. Oke, baik. Banyak masalah fikih ya, hampir separuh atau lebih ya dari masalah fikih ya itu sifatnya zon. Tidak ada dalil sorehnya. Ya, maka di situ para ulama berijtihad. Ya, ciri-ciri dari zon itu adalah perbedaan pendapat ya. Misalnya perbedaan pendapat antar madhab atau di dalam madhab atau dengan mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Maka biasanya itu adalah masalah yang sifatnya zon. Ya. Mungkin benar, mungkin salah. Oke, baik. Itu tadi tingkatan pengetahuan ya, sesuai dengan urutannya. Ada ilmun atau yakin 100% benar. Zon 75% mungkin benar. Syak itu 50-50. Waham 25%. Jahal basit 0%. Jahal murakkab minus. Oke, yang masuk dalam kriteria fikih adalah satu dan dua. Nomor 3, 4, 5, dan 6, maka ini tidak ya masuk dalam kriteria fikih. Ya, jadi fikih tidak mungkin dibangun di atas syak, keraguan. Fikih juga tidak mungkin dibangun di atas waham, ya, dugaan lemah. Ya, hanya spekulasi tanpa ada dalil. Ya, spekulasi atau kira-kira saja tanpa ada dalil. Dan juga fikih tidak mungkin dibangun di atas kejahilan. Hanya ngarang-ngarang saja. Dan juga tidak mungkin dibangun di atas jahil murakkab. Karena ilmu agama ini harus berlandaskan dalil, berlandaskan kebenaran. Kalau yang sharih berarti yakin atau ilmu 100%. Kalau yang sifatnya ijtihadiyah maka berarti zon. Ya, sifatnya adalah zon. Oke. Kemudian pembagian berikutnya adalah aqsamul ilmi menurut dorori dan nadhari. Ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu doruri, yaitu ilmu yang semua orang meyakininya. Ya, mayoritas orang apa namanya yang berakal itu meyakininya. Misalnya di sini adalah keseluruhan lebih besar daripada bagian. Satu itu lebih besar daripada setengah. Ya, satu lebih besar daripada setengah. Ini cukup dengan penalaran sederhana saja pasti tahu. Bahkan anak kecil ketika diberikan kue satu, ya, dia sudah tahu kalau ini lebih gede daripada ketika diberikan secuil atau setengah atau seperempat. Oke. Kemudian api itu panas. Ini juga penalaran sederhana. Ya. Api itu panas. Normalnya orang mengatakan atau meyakini bahwasanya api itu panas. Baik, kemudian Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Ini ilmu daruri bagi kaum muslimin, ya, bagi kaum muslimin ini adalah ilmu daruri. Walaupun bagi apa namanya amatun nas, ya, terutama bagi orang-orang kafir ini tidak daruri. Jadi contoh yang ketiga ini adalah daruri bagi kaum muslimin. Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Baik. Kemudian yang kedua adalah ilmu nazari. Ilmu nazari, yaitu ilmu yang membutuhkan penalaran, membutuhkan waktu untuk berpikir, untuk sampai menghasilkan kesimpulan tersebut. Ya, contohnya adalah wajibnya niat dalam sholat. Ya, dari mana kita tahu bahwasanya niat itu wajib? Kita harus ya membuka kitab-kitab para ulama, membuka kitab hadis, membuka kitab fikih, ya, membaca penjelasan, mendengarkan kajian, ya. Baru kemudian kita dapat kesimpulan bahwasanya niat itu hukumnya wajib. Baik itu dalam sholat ataupun dalam ibadah apapun, niat adalah syarat sah diterimanya sebuah ibadah. Itu adalah ilmu nadhari. Ya. Jadi butuh dalil, ya. Butuh mengumpulkan informasi, butuh penelaahan, dan seterusnya. Baik. Wajibnya niat dalam sholat. Kemudian ilmu juga tentang pembatal-pembatal sholat. Misalnya, tertawa terbahak-bahak itu membatalkan sholat. Ini juga ilmu nadhari. Ya, dari mana kita tahu bahwasanya tertawa atau berbicara membatalkan sholat dari dalil-dalil yang ada.
Kita baca kitab hadis, kita baca kitab fikih, ada di sana disebutkan demikian. Oke ya, jadi itu perbedaannya. Doruri itu penalaran sederhana. Kalau nazari maka butuh penelitian. Oke, itu adalah aqsamul ilmu. Baik, ini dibahas biasanya di muqaddimah tentang usul fikih. Klasifikasi tentang ilmu, ya, kemudian ilmu doruri dan nadhari. Baik, itu tadi dua poin penting dalam bab ini, yaitu tingkatan idrak, tingkatan pengetahuan, sama kemudian aqsamul ilmi, pembagian ilmu berdasarkan doruri dan nadhari. Baik, kemudian kita akan masuk ke bab al-kalam. Babul kalam menurut usuliyin, menurut para ulama usul fikih. Walaupun ini juga berkaitan dengan ilmu nahwu juga ya, karena ilmu usul fikih ini dibangun di atas banyak ilmu ya. Jadi ilmu usul fikih ini juga berkaitan dengan ilmu lughah. Lughah itu nahwu dan sharaf, kemudian balaghah dan adab. Kemudian dibangun di atas ilmu akidah ya, tentang keyakinan, dan juga dibangun di atas ilmu fikih ya. Jadi supaya seorang bisa memahami usul fikih dengan benar, dengan pemahaman yang advance ya, dengan pemahaman yang mantap, maka dia harus paham bahasa Arab, lughah ya, kaidah-kaidah nahwu, kaidah sharaf. Kemudian juga paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan benar, dan juga minimal sudah pernah menghatamkan kitab fikih ya. Punya gambaran masail fikhiyah. Tiga bekal ini adalah bekal utama untuk bisa memahami usul fikih. Oke, setelah nanti bisa paham usul fikih, nanti dia bisa memahami ijtihad para ulama, memahami perbedaan para ulama, atau bahkan nanti bisa membuat fatwa, ya, membuat fatwa baru, misalnya dalam masalah-masalah kontemporer. Itu kaidah atau faedah dari usul fikih. Ya, kita bisa apa namanya merumuskan ijtihad, ya, atau memahami ijtihad para ulama dengan baik dan benar. Ya. Usul fikih dibangun di atas tiga ilmu utama, lughah, bahasa Arab, akidah. Ya, akidah itu ilmu akidah dan fikih. Satu lagi sebenarnya yaitu mantik. Mantik, mantik itu ilmu tentang retorika, mantik. Ya, cuman biasanya di Ahlus Sunnah Salaf tidak dibahas tentang mantik ini. Biasanya di skip karena mantik ini sebenarnya tidak perlu dijadikan sebuah ilmu sendiri karena biasanya pasti sudah include ke dalam fikih. Ilmu mantik biasanya sudah include dalam masail fikhiyah. Jadi nggak perlu dibuat rumus ilmu sendiri. Menurut sebagian ulama. Walaupun menurut ulama yang lain mantik ini adalah ilmu tersendiri dan harus dikaji juga. Oke, sekarang kita masuk ke al-kalam. Kalam ini adalah kalimat ya dalam ilmu nahwu dan sharaf. Secara bahasa artinya adalah lafal yang diletakkan untuk menunjukkan suatu makna. Secara istilah atau dalam ilmu nahwu adalah lafal yang memberikan faedah. Lafzun mufidun ya. Lafzun mufidun ada lafad ya, lafal. Kemudian mufid, mufid itu uh, memberikan faedah pengertian yang utuh. Contohnya kalimat Allahu Rabbuna. Allah adalah Tuhan kami. Muhammadun Nabiyuna. Muhammad adalah Nabi kami. Oke, itu adalah kalam. Lafzun mufidun mustaqim. Ya, lafzun mufid. Ya, sebagian ulama menambahkan beberapa definisi tentang kalam. Tetapi yang dimaksud dalam ilmu usul fikih ini cukup dengan dua unsur saja, lafzun mufid, ya, lafad kemudian memberikan faedah. Baik itu susunannya adalah jumlah ismiyah seperti ini, Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna, ini jumlah ismiyah, atau dengan susunan jumlah fi'liyah, misalnya Shalla Zaidun. Zaid setelah sholat. Ya. Kalau lebih lengkap, Shalla Zaidun al-asra. Zaid sudah sholat asar. Ini jumlah
fi'liyah. Oke, ini adalah lafzun dan mufid ya. Ada lafadznya dan ada mufid, pengertian utuh dari kalimat tersebut. Kalimatnya sudah sempurna. Baik, itu definisi dari kalam. Komposisi minimal kalam, ya poin berikutnya. Kalam minimal tersusun dari dua unsur, yaitu dua isim, ya. Berarti ini mubtada dan khobar ya. Mubtada sama khobar. Muhammad Rasulullah. Muhammad sebagai mubtada, Rasulullah sebagai khobar. Muhammadun nabiyuna, Muhammadun mubtada, nabiyuna khobar. Allahu Rabbuna, Allah mubtada, Rabbuna khobar. Ya. Misalnya apalagi? As-salatu nurun, was-sabru diya'un. Ya, as-sabru diya'un. Sabar itu adalah cahaya. As-sabru diya'un. Sabar adalah cahaya. Ini susunan mubtada dan khabar dan seterusnya. As-sawmu wajibun. Susunan mubtada khabar. Atau tersusun dari fiil dan juga isimnya. Berarti ada fiil dan fa'il. Tersusun dari fiil dan fa'il. Contohnya, istaqama Muhammadun, zahaba Zaidun, soma ya, Umar, dan seterusnya. Ada fiil dan ada fa'ilnya. Muhammad telah istiqomah. Oke. Dua isim, mubtada khobar, ini adalah jumlah ismiyah. Kalau fiil dan isim, maka ini adalah jumlah fi'liyah. Terus tersusun dari fiil dan fa'ilnya. Atau nanti ada maf'ul bihnya. Baik. Satuan terkecil dari kalam disebut kalimah, yaitu lafaz yang diletakkan untuk satu makna tunggal dan kalimah terbagi menjadi isim, fiil dan huruf ya sebagaimana sudah masyhur dalam ilmu nahwu ya. Kata dalam bahasa Arab itu ada tiga jenis, isim, fiil dan huruf. Isim yang menunjukkan keumuman atau semua yang bisa disebut itu namanya isim ya. Kata benda yaitu kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri tanpa berkaitan dengan waktu. Oke, kata benda ya, bahasa gampangnya. Isim terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama yang menunjukkan umum, ya, yufidul umum. Contohnya seperti asmaul mausulah, alladzi, ya, dan seterusnya. Yang kedua yang menunjukkan mutlak, seperti kata benda umum, ya, nakirah dalam konteks kalimat positif. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan kekhususan khusus seperti nama diri al-alam contohnya Muhammadun ya Zaidun ya Umar dan seterusnya. Oke, ini tidak perlu dipusingkan nomor satu, dua, dan tiga. Al-muhim kita tahu bahwasanya kalimat itu tersusun dari atau ada tiga bagian, ada isim, kata benda, nanti ini banyak lagi pembagiannya, tidak cuma tiga. Kemudian ada fiil, fiil itu adalah kata kerja. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan bentuknya terkaitan dengan salah satu dari kita tiga keterangan waktu. Ya, gampangnya kata kerja. Kata kerja ada tiga jenis, yaitu madhi, fi'il madhi yang menunjukkan waktu lampau, fi'il mudhari' yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang, kemudian amr yang menunjukkan makna perintah. Di sini ada kata fahima, yafhamu, ifham. Ya. Fahima, fahima itu madhi, dia telah paham. Yafhamu, ya, yafhamu itu sedang paham. Ifham artinya pahamlah. Ya, seperti itu. Catatan, fiil dengan segala pembagiannya bermakna mutlak dan tidak menunjukkan keumuman. Ya, menunjukkan. Oke, ini nanti definisinya akan kita bahas di beberapa bab berikutnya.
Kemudian susunan kata yang berikutnya adalah huruf. Ya, ini juga sudah masyhur, yaitu kata yang menunjukkan makna jika bersambung dengan kata lainnya. Ya, huruf itu pokoknya selain dari isim dan fiil, bukan isim dan bukan fiil, maka itu disebut sebagai huruf. Contohnya di sini ada wa, artinya dan, ya, ketika sebagai kata sambung, maknanya menunjukkan persekutuan hukum antara dua kata yang dihubungkan namun tidak mengharuskan adanya urutan waktu. Bisa bersamaan atau berurutan kecuali ada dalil lain yang menentukannya. Oke, itu definisi lengkapnya. Ya, wa artinya dan, ya. Ja'a Zaidun wa Umar, telah datang Zaid dan Umar. Baik, berikutnya ada fa, contoh dari huruf lain, yaitu berfungsi sebagai kata sambung, maknanya menunjukkan persekutuan hukum dengan urutan langsung, berurutan tanpa jeda lama. Biasanya juga berfungsi sebagai sababiyah, menunjukkan sebab atau alasan. Oke, itu definisinya secara lengkap. Misalnya, dakhala Zaidun fa Umar. Dakhala al-fasla Zaidun fa Umar. Masuklah ke dalam kelas Zaid kemudian Umar. Ya. Seperti itu, ya. Ada urutannya. Kalau tadi wawu nggak menentukan urutan. Kemudian lam jar li yang memiliki beberapa makna diantaranya untuk ta'lil alasan, tamlik kepemilikan dan ibahah keburukan. Misalnya al-qalamu li Zaidin, ini tamlik, ya. Al-qalamu li Zaidin, pena ini milik Zaid, ya. Kemudian misalnya dhahabtu ilal masjid li usolliya. Li usolliya, aku datang ke masjid untuk atau karena alasan ingin sholat, seperti itu, ya. Itu huruf li. Ini beberapa contoh saja, lengkapnya nanti silahkan dikaji lagi ilmu bahasanya. Kemudian ala al-jar memiliki beberapa makna, diantaranya adalah wajib, keharusan. Contohnya kutiba alaikum as-siyam, kutiba alaikumus siyam, ya, diwajibkan di atas kalian berpuasa. Oke, sekali lagi, kalimah ada tiga, ada isim, kata benda, fiil, kata kerja, madhi, mudhari, amr, dan dan huruf, yaitu selain daripada isim dan fiil. Insyaallah ini sudah mafhum. Oke. Kemudian apalagi yang dibahas dalam ilmu ushul fikih ini tentang kalam? Di sini dibahas tentang pembagian kalam ditinjau dari segi kebenarannya. Pembagian kalam ditinjau dari segi kebenarannya. Kalam atau perkataan jika ditinjau dari sudut pandang apakah bisa disifati dengan kebenaran atau tidak, maka terbagi menjadi dua, yaitu khobar atau maknanya adalah berita, dan yang kedua namanya insya atau konstruksi atau bukan berita. Khobar dan insya. Khobar itu berita, insya itu gampangnya bukan berita. Insya itu adalah selain dari khobar. Ya, khobar itu informasi berupa berita, baik itu berita positif atau berita negatif. Sementara insya itu selain daripada khobar. Oke, gampangnya seperti itu. Kita bahas dulu apa itu khobar. Khobar adalah kalimat yang secara zatnya dapat disifati dengan benar atau dusta, ya. Informasi yang mungkin informasi ini benar atau informasinya mungkin salah, ya. Ya, namanya berita bisa benar, bisa salah. Informasi atau berita itu pasti bisa benar dan juga bisa salah. Baik. Contohnya, misal, ya, misal dari khobar adalah eh, roja'a abi fis sa'ati al-khamisah. Fis sa'ah al-khamisah. Roja'a abi fis sa'ati al-khamisah. Ayahku pulang kerja di jam 5. Ya, ini kalimat berita. Roja'a abi fis sa'atil khamisah. Bapakku atau bapak saya pulang kerja di jam 5. Oke. Kalimat informasi. Bisa benar kalau memang bapaknya pulang jam 5. Bisa salah kalau misalnya bapaknya lembur. Ya. Jadi seperti itu. Roja abi fi sa'atil khamsah. Bisa juga kecepatan ternyata bapaknya pulang.
Oke, jadi informasi itu bisa benar, bisa salah. Kalau sesuai dengan realita, maka di situ khobarnya benar, khobarnya sodik. Ya, kalau informasinya salah, ya khobarnya kadib. Tapi ala kulli hal, informasi ini secara zatnya, ya informasi itu pasti bisa benar dan bisa salah, tergantung dengan realitanya, sesuai dengan realita atau tidak. Seperti itu. Baik, pembagian berita berdasarkan isinya. Ya, sekarang kita masuk ke subbab yang di bawahnya ini. Pembagian berita berdasarkan isinya. Berdasarkan dari isi dari berita, maka ada tiga jenis, yaitu berita yang tidak mungkin disifati dengan dusta. Ya, berita yang tidak mungkin ada kedustaan di situ. Ya, seperti berita atau khobar dari Allah dan Rasulnya. Ya, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran misalnya, Inna sa'ata la'atiyah la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Ya. Kalau Allah sudah katakan itu, maka ini adalah khobar yang pasti benar. Karena Waman asdaqu minallahi qila. Ya. Firman Allah itu pasti benar. Jadi apapun yang Allah firmankan dalam Al-Quran, maka itu sifatnya adalah kebenaran. Ya. Karena itu datangnya dari Allah. Demikian pula apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu juga pasti disifati dengan kebenaran. Ya, misalnya, ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk surga. Ya, ini adalah berita, ya, informasi yang pasti benar. Ya, walaupun nanti tetap ada syarat-syaratnya di sana. Tetapi secara zat berita ini adalah benar. Ya, karena berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang kedua adalah berita yang tidak mungkin disifati dengan kebenaran. Ya, beritanya pasti hoax, pasti dia adalah berita yang dusta. Yaitu seperti berita tentang hal yang mustahil secara syariat maupun akal. Ya, contoh secara syariat adalah pengakuan seorang sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Karena Allah sendiri sudah mengatakan maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, Muhammad adalah penutup para nabi. Ya, kalau sudah ditutup berarti nggak ada lagi setelahnya. Maka jika ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi, maka dia pasti dusta. Kemudian contoh yang tidak mungkin disifati dengan benar secara akal adalah berita tentang berkumpulnya dua hal yang berlawanan atau kontradiksi, seperti bergerak dan diam pada satu benda yang sama di waktu yang sama. Nggak mungkin sebuah benda itu dikatakan bergerak dan diam dalam satu waktu. Atau tidak mungkin dikatakan manusia itu hidup dan mati dalam satu waktu. Kalau kiasan mungkin, tapi kalau hakikat nggak mungkin. Ya, manusia atau si fulan hidup dan mati tidak mungkin. Ya, ada kemungkinan cuma dua, dia hidup atau dia mati. Seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, pembagian berita berdasarkan isinya adalah sesuatu yang bisa disifati dengan benar maupun dusta, baik kemungkinan sama besar atau salah satunya lebih kuat. Contohnya kabar dari seorang tentang datangnya orang yang telah lama pergi dan sejenisnya, ya, Roja Abi min Makkah misalnya. Maka informasi, ya, namanya informasi apapun, ya, apalagi dalam berita-berita media sosial itu bisa benar dan juga bisa salah. Baik, itu khobar. Yang kedua adalah insya. Insya artinya adalah selain khobar. Pokoknya selain khobar disebut sebagai insya. Nanti akan ada beberapa turunan dari insya ini. Ya. Ada beberapa macam. Yaitu kalimat yang tidak dapat disifati dengan benar maupun dusta. Oke, ini definisinya. Yaitu kalimat yang tidak mungkin disifati dengan benar maupun dusta. Di antaranya adalah perintah dan larangan. Perintah, ya, misalnya kita pakai cara contoh yang sederhana, ijlis misalnya. Ijlis, ya. La takum. Ijlis itu amr, la takum itu larangan, nahi.
Ijlis artinya adalah duduklah. Ini adalah perintah. Duduklah, ijlis. Nah, maka kata ijlis, ya, perintah ini nggak mungkin disifati dengan benar dan juga tidak mungkin disifati dengan salah. Ya, ya jadi kata ijlis ini tidak bisa dinilai benar dan juga tidak bisa dinilai salah. Demikian pula larangan la takum. La takum nggak mungkin juga disifati dengan benar dan juga tidak mungkin disifati dengan salah. Yang disifati dengan benar atau salah itu adalah khobar berita. Berita bisa benar, bisa salah. Tapi kalau perintah orang bilang misalnya ijlis gitu ya, ya nggak mungkin dia dikatakan benar dan nggak mungkin juga dikatakan salah ya. Jadi nggak masuk kategori benar atau salah perintah dan larangan. Kemudian contohnya di sini adalah ayat wa'budullah ini perintah amr ya. Wala tusyriku bihi syai'a ini nahi larangan. Ada amr, ada nahi. Oke. Ini salah satunya atau salah duanya dari insya. Nanti insya ini ada beberapa macam. eh, Seperti contohnya adalah amar dan nahi. Baik. Oke. Itu tadi khobar dan insya. Khobar adalah berita yang kelihatan informasi bisa benar, bisa salah. Bisa disifati dengan benar, bisa disifati dengan salah. Adapun insya maka adalah selain khobar atau kalimat yang nggak mungkin disifati dengan benar atau salah. Contohnya adalah amar dan nahi. Baik, kemudian satu poin lagi yaitu kalam yang mengandung dua sisi khobar dan insya. Oke, setelah kita tahu tadi definisi tentang khobar dan insya, maka muncul bisa nggak sih sebuah kalimat itu eh, khobar sekaligus insya? Ya, bisa nggak sih kalam itu khobar sekaligus insya? Oke, suatu perkataan terkadang bisa menjadi khobar sekaligus insya dari dua sudut pandang berbeda seperti sigha akad dalam ucapan transaksi. Contohnya ucapan bi'tu, saya jual. Ya, ini bahasa Arabnya adalah bi'tu dalam akad jual beli. Kemudian penjualnya mengatakan qabiltu, saya terima. Bi'tu qabiltu. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i wajib ya. Setiap transaksi bi'tuka hadza. Aku jual kamu ini. Kemudian nanti penjualnya bilang, oke saya terima. Gitu. Oke saya terima. Ya. Ini kalau berpegang teguh dengan madhab. Ya, kalau tidak ya nggak masalah. Karena sifatnya zon. Ya, sifatnya zon. Oke. Kembali lagi ke poin. Nah itu ada kalam yang mengandung dua sisi khobar sekaligus insya. Yaitu pada kata bi'tu dan qabiltu dalam akad. Ditinjau dari sisi menunjukkan apa yang ada di hati pelaku akad, maka ini adalah khobar. Saya telah jual. Penjualnya bilang saya menerima. Ditinjau dari sisi berlakunya hukum akad tersebut, ini adalah insya. Insya itu perintah ya, atau permintaan. Permintaan di sini. Ya, jadi saya jual, dia meminta kepada pembeli untuk memberikan uangnya, kemudian pembeli meminta dalam hatinya atau dalam dirinya meminta kepada penjual ya, tukang apa namanya pedagang tadi untuk memberikan barangnya. Oke. Jadi sisi berlakunya hukum akad tersebut ya. Pembeli minta uang, penjual minta barang ya. Bi'tu qabiltu. Jadi kalam yang mengandung dua sisi. Ini sebenarnya ada banyak nanti insya Allah akan dikaji lagi. Oke, di bawahnya ini ya contohnya. Ya. Jadi kalam yang mengandung dua makna sekaligus bisa khobar bisa insya. Yaitu kata bi'tu dan qabiltu. Ini yang pertama. Kemudian poin berikutnya juga pengalihan makna khobar menjadi insya dan sebaliknya. Terkadang kalam datang dalam bentuk khobar namun bermakna insya.
atau sebaliknya karena ada tujuan atau faedah tertentu. Yang pertama adalah khobar bermakna insya. Khobar bermakna insya. Ya, bentuknya informasi tetapi maknanya adalah perintah. Contohnya di sini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuru, 3 kali suci. Oke. Wanita yang ditalak hendaknya menahan diri menunggu 3 kali suci. Oke, ayat ini berbicara tentang informasi ya. Bentuknya adalah khobar. Bentuknya adalah khobar. Ada wanita-wanita yang dicerai, maka mereka menunggu selama 3 kali suci. Namun, maksudnya adalah perintah. Ya, Allah memerintahkan masa iddah wanita. Wahai kamu wanita yang dicerai, masa iddahmu adalah 3 suci. Ya, 3 kali suci. Ya, kata menahan diri ya tarabasna berbentuk khobar. Namun maknanya adalah perintah. Ya, faedahnya adalah untuk menekankan perbuatan yang diperintahkan tersebut seolah-olah hal itu sudah terjadi dan menjadi sifat yang melekat pada orang yang diperintah. Ya. Jadi bentuknya khobar tetapi sebenarnya di sini ada perintah dari Allah. Wahai orang yang dicerai, wahai wanita yang dicerai, tunggulah 3 kali suci. Itu maknanya. Ya. Jadi bentuknya khobar tetapi maksudnya adalah perintah atau insya. Ya, insya itu salah satunya perintah. Oke. Bentuk yang berikutnya adalah insya bermakna khabar. Insya bermakna khabar. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل ini na ya walnahmil khatayakum walnahmil apa ini ada kesalahan walnahmil. Qala alladziina kafaru lilladziina aamanu ittabi'u sabilana. Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, ikutilah jalan kami. Wal nahmil dan biarlah kami memikul dosa-dosa kalian. Kata wal nahmil biarkanlah kami memikul berbentuk perintah ya memerintahkan kepada orang-orang beriman itu adalah ada lam amar wal nahmil biarkan kami membawa. Kami aja yang bawa. Namun maknanya adalah berita atau khobar yakni dan kami akan memikul. Ya, maksudnya adalah nahnu nahmilu ya. Nahnu sanahmilu ya. Faedahnya adalah untuk memosisikan sesuatu yang diberitakan tersebut sebagai bentuk kewajiban yang mengikat. Oke, wal nahmil ini amar tetapi maksudnya adalah khobar. Nahnu nahmil. Maksudnya adalah nahnu nahmil. Ikuti jalan kami, maka kami akan pikul dosa kalian. Nahnu nahmil. Ikuti jalan kami, niscaya kami akan pikul dosa kalian. Wal nahmil. Wal nahmil dan pikulah. Nahmil artinya pikulah. Ya. Tapi maksudnya adalah nahnu nahmil. Oke. Guys, insya Allah sampai sini dulu pertemuan kali ini. Ya, pertemuan kali ini membahas seputar ilmu, ya, maratibul idrak, tingkatan pengetahuan, ada ilmu atau yakin 100% benar, kemudian zon, ya, mungkin benar, mungkin salah, tetapi kayaknya lebih cenderung kepada kebenaran. Kalau syak di bawahnya 50%, ya 50-50, dia ragu-ragu, kayaknya benar, kayaknya salah. Dan dia nggak bisa merojikan mana yang lebih kuat. Kemudian yang berikutnya adalah waham, kemungkinan berat, kemungkinan benar atau kemungkinan salah, tetapi kayaknya lebih cenderung salah. Berikutnya ada jahal basit. Jahal basit itu nggak tahu sama sekali, 0%. Kemudian di bawahnya ada jahal murakkab minus ya,
sok tahu. Kemudian ilmu juga terbagi menjadi doruri dan nadhari. Doruri itu diperoleh tanpa memikir, artinya ini analisis sederhana, ya, penalaran sederhana saja, ya, seperti api itu panas, satu lebih besar daripada setengah, ya, kemudian orang kalau dipukul sakit dan seterusnya. Kalau ilmu nadhari, maka ini ilmu yang perlu dianalisis, perlu mencari bukti, perlu mencari dalil, perlu mengambil kesimpulan. Contohnya wajib niat dalam sholat. Kemudian kalam adalah lafzun mufid, ya, kalimat atau lafal yang memberikan faedah pengertian utuh, bisa berupa jumlah ismiyah, ya, mubtada khabar, atau jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, atau bisa ditambah dengan maf'ulun bih. Kemudian kalam terbagi jadi tiga, ada isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan huruf selain daripada isim dan fi'il. Kemudian berikutnya pembagian kalam ditinjau dari segi kebenarannya, ada khobar dan ada insya. Khobar adalah informasi yang mungkin benar, mungkin salah, ya. Kemudian insya gampangnya adalah selain daripada khobar. Bisa berupa amr, perintah, atau nahi, larangan. Ijlis latakum wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian khobar bermakna insya atau insya yang bermakna khobar juga sudah kita bahas. Baik, insya Allah sampai sini dulu kajian kita malam hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi penyusun ilmu fikih itu kan salah satunya adalah nahwu saja. Ya, Nah, uh, di dalam nahwu sendiri kan ada mazhab-mazhab Ustaz. Minimal ada mazhab Basrah dan Kufah Ustaz itu ya. iya betul. Apakah perbedaan mazhab nahwu itu berpengaruh kepada ilmu apa mazhab usul fikih Ustaz ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan Ustaz, di tingkatan ilmu itu kan ada zon. Nah, yang sifatnya hilafiyah Ustaz ya. Ya, Sementara kita meyakini bahasanya al-haq itu wahid itu, kebenaran itu satu. Ya. Jadi uh. ketika ilmu-ilmu yang sifatnya John itu ketika kita memilih meyakini kebenaran yang satu itu harus seperti apa gitu Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Oke, tadi tentang ilmu nahwu, apakah perbedaan dalam masalah nahwu itu mempengaruhi ahkam fikih? Jawaban sederhananya adalah iya, tetapi nggak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan karena rata-rata masail fikih atau masail khilafiyah itu umumnya dari apa namanya dalil yang nyampe atau tidak, kemudian redaksi dalilnya, kemudian pandangan ulama terhadap rawi-rawinya, apakah ini kuat atau lemah dan seterusnya. Memang nahwu ini berpengaruh juga, ya, cuman tidak sebesar itu pengaruhnya. Ya mungkin ada beberapa hal yang apa namanya membuat pengaruh, tetapi sebenarnya tidak banyak. Ya. Ada tapi tidak banyak. Baik, itu ilmu nahwu. Kemudian berikutnya adalah zon, ya. Ilmu sendiri yang digunakan dalam fikih itu ada yang yakin atau ilmu yang 100% benar dan ada yang zon. Zon itu yang apa namanya 50, bisa benar bisa salah tetapi kayaknya lebih cenderung kepada kebenaran. Oke, kemudian bagaimana dengan pernyataan bahwasanya al-haqqu wahid la yata'addad. Kebenaran itu satu dan tidak bisa berbilang. Ini konteksnya adalah dalam masalah akidah, ya. Al-haqqu wahid itu biasanya konteksnya adalah dalam masalah akidah dan ini muttafaq, ya, disepakati bahwasanya dalam masalah keyakinan atau informasi, ya, atau sesuatu, ya, realita di sana di alam gaib misalnya itu al-haqqu wahid, ya. Jadi tentang masalah akidah maka kebenaran itu satu, ya. Kebenaran itu satu la yata'addad dan tidak mungkin ada masalah khilafiyah di sana, ya. Kecuali dalam masalah apa furu'iyah, dalam masalah-masalah cabang. Baik, bagaimana kalau dalam masalah fikih? Apakah hak wahid
Ya, maka ini adalah pembahasan yang cukup kompleks ya. Betul bahwasanya Allah haqqu wahid, tetapi itu dalam masalah yang usul juga gitu. Dalam masalah yang inti-inti saja seperti kewajiban sholat ya, kewajiban puasa dan seterusnya. Nah, adapun dalam masalah-masalah yang lain, apakah dalam masalah ijtihadiyah ya, dalam masalah ijtihadiyah, apakah hak itu wahid? Maka jawabannya adalah tidak sesederhana itu ya. Ada yang sifatnya khilaf tanawwu dan ada yang sifatnya khilaf tadad. Ya, khilaf tanawwu adalah perbuatan atau amalan yang berupa variasi. Ya, contohnya seperti variasi doa iftitah, kemudian variasi tasbih dan tasbih, kemudian subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la dalam sujud dan ruku. Itu ada beberapa variasi dan itu namanya tanawwu. Ya, tanawwu ada beberapa macam dan semuanya bisa diamalkan. Ya, selama dalilnya benar. Ya, yang menjadi polemik adalah ketika dalam masalah khilaf tadad. Dalam masalah khilaf tadad, maka di sini al-haqqu wahid, kebenaran itu satu. Tetapi apakah otomatis orang yang menyelisihinya otomatis jadi dikatakan sebagai orang yang mubtadi', yang ahli bid'ah? Tidak, ya. Selama dia memiliki landasannya juga. Misalnya dalam masalah hukum hewan-hewan, apakah kepiting itu halal atau haram ya, apakah misalnya gajah itu halal atau haram ya, maka di sini sebenarnya al-haqqu wahid, kebenaran itu satu ya, imma halal imma haram ya. Tetapi ya itu tadi, kalau misalnya pun sesuai dengan kebenaran ya alhamdulillah, tetapi kalau misalnya dia salah ya, itu adalah ijtihad ya, ijtihad dan insya Allah ma'fu. Insya Allah maafu, diampuni ya orang yang sudah berijtihad tersebut ya. Jadi memang yang benar itu satu, tapi ketika dia salah, seorang imam salah dalam masalah tersebut, tidak serta-merta membuat dia dicap sebagai mubtadi, ahli bid'ah, ya sesat dan seterusnya, selama dia ijtihadnya juga dengan metode yang benar, ada dalilnya, ada metodenya juga. Baik, seperti itu. Oke, ya jadi cukup kompleks ya pembahasan tentang uh, hal tersebut. Al-haqqu wahid la yata'addad. Ya, dalam masalah akidah memang benar hak itu wahid, kecuali dalam masalah furu'iyah, nanti furu'iyah dalam masalah akidah. Kemudian dalam masalah fikih, dalam masalah yang usul maka itu benar al-haqqu wahid la yata'addad. Kemudian dalam masalah yang eh, rinci-rinci atau ijtihadiyah, maka di situ memang benar al-haqqu juga wahid, tetapi orang yang salah tidak serta merta langsung dicap sebagai sesat. Oke, itu saja. Wallahu a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.